siapkan diri untuk ikut ibadah sekolah minggu. Untuk kalian yang masih di kelas batita, balita, kelas kecil, boleh ajak papa mamanya untuk menemani dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, yuk kita bersungguh-sungguh dalam bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan Alkitab kita dan persembahannya ya. Yuk adik-adik, kita duduk yang tenang dan siap mengikuti arahan dari guru-guru sekolah minggu di sepanjang ibadah online ya. Adik-adik boleh berekspresi dengan bebas dalam memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita, dan melakukan aktivitas. Ayo adik-adik, kita fokus menyiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita dalam mengikuti ibadah, tidak sambil makan, main games, atau melakukan kegiatan lain ya. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Permisi, selamat pagi, shalom. Shalom, selamat pagi Pak Yusuf, silakan masuk. Wah, ada apa nih Pak? Tumben, minggu-minggu kita dikunjungi. Jadi begini Pak, bulan ini merupakan bulan keluarga. Kami selaku guru-guru sekolah minggu ingin mengadakan pelawatan kepada anak-anak sekolah minggu. Kami guru-guru sekolah minggu sangat merindukan kehadiran anak-anak sekolah minggu Pak. Baik Pak, sebentar saya panggil anak-anak ya Pak. Queen, Princess. Princess, Queenie, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Sehat. Puji Tuhan. Berhubung sekarang hari Minggu, kita akan mengadakan sekolah minggu bersama. Pak Yusuf sangat rindu kalian untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Apakah Queenie dan Princess mau membantu Pak Yusuf untuk memimpin pujian hari ini? Mau, Pak. Halo teman-teman, kenalin nama aku Queenie. Hari ini aku dan adikku, Princess, dan mama papaku akan menemani kalian ibadah. Nah, agar kita lebih semangat lagi, mari kita berdiri. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, mari kita menaikkan pujian yang berjudul Senyum dan Bermuka Gembira. Wah, pujian tadi membuat hati kita semua bersemangat.
Nah, anak-anak di rumah tentunya juga bersemangat ya Queenie ya. Iya, betul. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan pujian berikutnya, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan pimpin doa? Aku mau, Pak. Ya, silahkan Princess pimpin doa ya. Anak-anak di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua berkat yang sudah kami terima hingga saat ini. Saat ini kami akan beribadah online. Tolong berkati kami agar kami dapat tertib dan sopan saat beribadah online. Tuhan, tolong kirimkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh firman Tuhan. Tuhan, tolong juga rawat teman-teman kami yang belum bisa bergabung supaya mereka dapat bergabung bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Princess. Sama-sama Pak Yusuf. Oh ya, abis ini kita pujian lagi ya. Tapi pujiannya apa ya? Oh iya, Mam, kira-kira pujiannya apa ya? Bagaimana kalau kita menyanyi mengikuti Yesus keputusanku? Baik. Mari. Anak di rumah masih tetap bangkit berdiri ya, dan kita tetap semangat memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita memuji nama Tuhan dengan satu buah pujian lagi. Kira-kira apa ya anak-anak dulu lagunya? Bagaimana jika kita menaikkan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, lipat tangan, dan pejamkan mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji syukur kami haturkan kepada Engkau bila mana anak-anak-Mu telah memuji, membesarkan nama-Mu. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan belajar firman Tuhan. Tuhan, berkati kami, mampukan kami, supaya kami semua bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan
menaburkan benih-benih firman Tuhan supaya semuanya ini berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami siap untuk diberkati dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari siapkan Alkitab kita. Kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Diambil dari Matius 13 ayat yang ke-24 sampai dengan 30 dengan judul perikopnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Pak Yusuf akan membacakan ayat ini untuk kalian semua dan anak-anak bisa membuka Alkitabnya. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menua. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang lalang di antara gandum merupakan perumpamaan karya kasih Allah di tengah dunia ini. Benih gandum diibaratkan sebagai karya Tuhan yang datang ke dunia ini untuk menaburkan benih-benih kebaikan. Mengingatkan orang Yahudi Kristen untuk memahami kehendak Allah. Sedangkan saat Tuhan Yesus berpelayanan kepada bangsa Israel, banyak sekali di antara orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah, diibaratkan dengan lalang. Anak-anak di rumah, Queenie, Princess, Papa Mama, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Pak Yusuf? Nah, anak-anak di rumah siap ya? Mari kita bersama-sama mendengarkan cerita tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Ada seseorang yang memiliki bibit gandum yang baik. Setelah tanah itu digemburkan, digarap, diberi pupuk, lalu diberi air. Nah, si penabur itu akan menaburkan benih-benih gandum di ladangnya. Apa kata si penabur, anak-anak? Wah, hatiku sangat bahagia sekali. Setelah tanahku digarap, digemburkan, lalu aku beri pupuk, dan tiba saatnya aku akan menaburkan benih-benih gandumku yang terbaik yang aku pilih di negara ini.
bahagianya. Tiba saatnya nanti, kalau gandumku sudah berbuah, menghasilkan bulir-bulir gandum, aku akan menuainya. Dan aku merasa bahagia sekali akan hasil panenku, hasil buah gandum yang terbaik. Tiba saatnya aku akan menaburkan benih-benih gandum ini di ladangku. Capek. Selesai sudah pekerjaanku. Tiba saatnya aku merawat, aku memberi pupuk, memberi air, dan tiba saatnya aku akan menuai hasil taburan benih gandumku. Kemudian pada malam hari datanglah seorang musuh dari penabur benih itu. Lalu katanya, sudah malam, tidak ada orang yang tahu. Aku akan menebarkan benih lalangku di antara gandum. Tiba saatnya aku akan menuai lalang di antara gandum. Sama halnya, aku akan menebarkan kejahatan di atas kebaikan yang mereka lakukan. Wah, serem sekali anak-anak di rumah. Ini serem tidak ya tadi ya? Tadi suara setan. Wow, takut. Anak-anak di rumah takut tidak ya? Setan atau iblis datang ke dunia untuk mempengaruhi kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti contohnya, kita mencontek saat ulangan, kita berbuat kejahatan, berani kepada papa mama, berani kepada bapak ibu guru, membantah jika dinasehati, atau kita tidak taat kepada Tuhan. Itu ajakan setan atau rayuan setan untuk kita mengikuti jalan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Beberapa waktu kemudian datanglah penabur benih itu kepada tuannya, lalu berkata kepadanya, "Tuan, siapakah yang menaburkan benih lalang di antara benih gandum aku, Tuan?" Jawab tuan kepadanya, "Musuhmu yang menaburkan. Ia ingin mengacau belahkan, membuat semuanya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lantas, apakah aku harus mencabut lalang di antara gandum, Tuan?" "Tidak perlu. Jangan kamu mencabut sekarang. Jika kamu mencabut sekarang, maka lalang dan gandum akan tercabut secara bersama. Biarkan mereka hidup bersama." Anak-anak, tahu tidak maksud dari kata si tuan kepada penabur benih itu? Artinya, si penabur itu kita ibaratkan sebagai Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu mampu untuk menyingkirkan si iblis atau si jahat atau roh jahat di kehidupan manusia. Tetapi Tuhan Yesus memiliki rencana yang baik, rencana yang indah. Bahwasannya Tuhan
akan mencabut lalang itu dan dikumpulkan, diikat menjadi satu, lalu dibakar. Dan akan memilih gandum untuk dimasukkan ke dalam lumbung-lumbungnya. Artinya apa anak-anak? Ketika hidup kita taat kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Demikian sebaliknya, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan upah, yaitu dosa atau maut. Perumpamaan tentang lalang dan gandum juga mengibaratkan kita tentang arti kejujuran dan kebohongan. Anak-anak di rumah, masih ingat lagu tidak ya yang berkaitan dengan anak Tuhan tak boleh bohong? Siapa yang tahu lagu ini? Angkat tangannya. Wah, puji Tuhan, semuanya tahu. Yuk nyanyi sama Pak Yusuf. Ini Mami, Papi ikut nyanyi ya. Semuanya ikut nyanyi ya. Senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, anak-anak, perumpamaan tentang lalang dan gandum ini juga mengibaratkan tentang arti kejujuran dan kebohongan. Artinya apa? Lalang dan gandum itu bisa hidup bersamaan. Tidak bisa dibedakan mana lalang dan mana gandum. Bisa dibedakan ketika gandum itu menghasilkan buah, bulir-bulir gandum, sedangkan lalang tidak menghasilkan buah. Artinya apa? Lalang tidak berguna bagi kehidupan manusia, sedangkan gandum itu berguna bagi kehidupan manusia. Artinya apa? Ketika saat ini kita berbohong, ketika kita saat ini hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah, suatu saat kebohongan yang kita lakukan, ketidaktaatan yang kita lakukan, ini semua akan terlihat pada waktunya. Hari ini anak-anak, kita belajar firman Tuhan tentang benih-benih kebaikan, seperti halnya Tuhan Yesus yang menaburkan benih-benih kebaikan di dalam kehidupan manusia. Mari kita renungkan, apakah kita memiliki hati yang seperti tanah yang digemburkan, yang siap dipakai Tuhan untuk melayani sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Apakah hidup kita tidak taat, terpengaruh oleh si jahat? Mari anak-anak kita renungkan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk kita selalu menaburkan benih-benih kebaikan. Walaupun terkadang kita ketika melakukan atau menaburkan benih-benih kebaikan ada kendala atau rintangan, mari dan yakin, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita dan akan memberkati hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kepada kami supaya kami senantiasa menaburkan benih-benih kebaikan. Walaupun terkadang ketika kami menaburkan benih-benih kebaikan ada rintangan, hambatan, tapi kami yakin Tuhan akan memampukan kami semua. Tuhan, berilah kami semua anak-anak-Mu roh hikmat kebijaksanaan dari surga, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati pula untuk anak-anak kami yang ada di rumah, untuk orang tua kami semuanya Bapa, supaya semuanya diberkati Tuhan dan dimampukan Tuhan, sehingga semuanya ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami haturkan kepada Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan melakukan aktivitas. Untuk aktivitasnya, anak-anak membuat sebuah video berkaitan dengan menyebutkan contoh-contoh sikap kebaikan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Untuk videonya, kalian bisa mengirimkan kepada guru sekolah minggu kalian. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat aktivitas yang sudah kalian kirimkan pada minggu yang lalu. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
waktunya kita akan memberikan persembahan. Berhubung sekarang masa pandemi, persembahannya bisa kalian masukkan ke dalam amplop dan bisa kalian kumpulkan terlebih dahulu. Nanti bisa kalian titipkan kepada papa atau mama saat ke gereja untuk diserahkan ke tata usaha. Ternyata ibadah kita hari ini sudah mau selesai loh. Tetapi sebelum kita akhiri ini, mari teman-teman kita menyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Ibadah hari ini sudah mau selesai. Alangkah baiknya kita tutup dalam doa ya. Bisa minta tolong Pak Yusuf untuk pimpin dalam doa ya. Baik, Mam. Mari anak-anak yang di rumah, mari Queenie, Princess, kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita, lipat tangan, tunduk kepala, pejamkan mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji syukur kami haturkan kepada Engkau bila mana pada kesempatan yang indah ini kami bisa beribadah bersama anak-anak-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk keluarga besar GKI Pengampon, baik MC, pendeta, komisi-komisi, pelayan-pelayan Tuhan yang berada di GKI Pengampon. Tuhan tolong berkati, tolong berilah kesehatan yang dari surga. Kami juga berdoa terkhusus untuk anak sekolah minggu kami, dimanapun ia berada. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua dari anak sekolah minggu kami. Tuhan berkati setiap pergumulan orang tua anak sekolah minggu kami, baik tentang perekonomian, kesehatan, baik tentang pergumulan yang lainnya. Tuhan yang mampu menjawab dan mau mendengarkan setiap keluh kesah, baik permohonan kami semua ya Bapa. Tuhan, kami bila mana akan undur dari tempat ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati kami, supaya kami minggu depan bisa beribadah kembali untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, inilah seru dan doa kami naikkan kepada Engkau sebagai Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Pak Yusuf mengucapkan terima kasih kepada keluarga Papa Queenie, Mama Queenie,
Princess yang sudah menemani Pak Yusuf untuk beribadah pada minggu hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Gara-gara corona. Hahaha, gara-gara aku, kalian semua di rumah. Wah, enaknya. Ngapain lagi ya, Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Aku pengen jalan-jalan nih. Bosan di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi kita ikut tertular virusnya, lalu menulari orang lain. Rumah sakit jadi penuh, petugas medis jadi kewalahan. Jadi, lebih baik kita di rumah saja. Keluar rumah jika benar-benar perlu. Pakai masker jika sakit dan saat keluar rumah. Rajin cuci tangan dengan air dan sabun selama 40-60 detik. Makan makanan yang bergizi. Oh, gitu. Oke deh. Aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja biar virusnya nggak makin nyebar. Ayo tetap di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Lakukan kegiatan seru bersama keluarga.